keren banget ya. Ini kedua kali nih Coach DJ aku nonton Sunday Punch. Aku jadi lebih perhatiin setiap detailnya gitu. Wah. Langsung Ini juga bisa didapatkan gitu kok. Kalau nanti mungkin Martina mau, nih ada di toko CD, kaset, atau Tokopedia juga ada kok nanti. boleh ya. Sebelum Coach DJ mulai, ini aku pengen reminder dong buat semuanya. Jangan sampai lupa ya buat on cam ya, biar kita bareng-bareng nih mau dengar sharing dari Coach DJ. Kita buka kamera, terus kita tepuk tangan virtual yuk semuanya. Kita tepuk tangan lagi nih menyambut Coach DJ. Oke, thank you Martina, Steven, thank you. Ya, suara saya jelas, aman? Oke, ya thank you ya. Terima kasih sebelumnya, ini luar biasa dikasih suatu kesempatan berbahagia oleh Koko Edwino dan Cici Irma. Wah ya. Dan thank you Gera Vera, leader Mbak Kosem. Tempat saya mulai Koko, jadi di sini Cici Samantha, wah, dan itu jadi lupa ya, udah lama meeting di luar jadi lupa ya. Mas Andri, kalau pakai Koko Cici jadi lupa saya nih ya. Oke ya, di sini juga ada Pak Peri, buat teman-teman yang lain, thank you ya. Di sini ada wah Mbak Sem, ini bendera BSD atau apa Mbak Sem? BSD udah ganti bendera nih, wah ya. Wah ya keren ya. Ini ada Marcella ya, Wina ya, Ratna ya. Buat teman-teman semua, salam kenal semuanya, thank you ya. Berbahagia saya bisa berkumpul di sini. Hari ini sebenarnya saya lagi meeting sama tim Cirebon ya. Barusan saya bilang saya dapat panggilan langsung dari Cici, Irma, sama Ko Edwino. Nah kebetulan nih mereka nih leader panutan saya ya, di leader panutan kami. Nah, sorry teman-teman, ini salam dari istri saya, barusan dia bilang kok masuk Zoom nggak bisa-bisa nih, barusan WA ya, login fail atau segala macam, nggak tahu ya. Ya sudahlah, biarkan dulu ya. Ini baru karena saya lagi di BSD, karena momennya lagi pas hari Rabu ini saya lagi lihat rumah yang direnovasi di Gading Serpong. Sekarang saya tinggal di Navapak di BSD. Jadi buat teman-teman hari ini thank you ya, sudah undang kami, bersyukur dapat manfaat hari ini. Jadi beliau ini kalau Cici Irma sama Ko Edwino ya, dulu waktu zaman-zaman ratusan tahun yang lalu lah, waktu itu kita di asuransi ya, saya terinspirasi sama beliau loh teman-teman ya. Dulu teman-teman, kalau untuk teman-teman 360 juta dapat Dubai ya kan, kemudian 800 juta. Nah, beliau ini di saat agent aja teman-teman itu omset 1 miliar loh teman-teman. Wah, dewa teman-teman ya, luar biasa. Jadi kalau dulu saya dibikin satu grup sama Edwino, itu closingnya itu jam 1 pagi, setengah 12. Aduh, kali datang kalau ke ruang training tuh ya, Steven ya, orang ini sendirian dulu ya, belum ada pasangannya, kasihan sih emang hidupnya dulu ya. Jadi kalau ada speaker ya kan, wah pokoknya repot sendiri deh. Orang ini gadget banget lah ya. Dulu zaman-zaman laptop belum pakai Mac, dia udah pakai Mac ya kan. Wah, ini laptopnya bagus. Pokoknya paling depan, wah paling sibuk, ada orang speaker paling sibuk dia. Ngapain teman-teman? Ngerekam. Wah ya, ngerekam speaker yang bicara, top agent, top leader, luar biasa loh. Dan itu rekamannya dikasih kata dia buat istrinya, biar istrinya juga tahu dan join di bisnis asuransi. Dan nggak salah teman-teman, jadi leader hebat seperti sekarang Ci Irma dan Ko Edwino. Boleh kasih tepuk tangan dong buat leader panutan kita sama-sama nih ya. Wah ya. Ya, yang tepuk tangan saya supaya masuk surga ya teman-teman ya. Ya amin ya. Nah, hari ini saya sharing, tadi kemarin saya nanya sama Ko Edwino ya. Ko Edwino bilang, ini materinya apa gitu kan. Ko Edwino bilang sama saya, pokoknya kita mau bikin yang ada di JL ya. Justistic itu kan ada profil saya ya setelah Pak Richard. Nah, jadi bolehlah cerita-cerita sedikit lah supaya teman-teman juga bisa tahu dan bisa menjual boleh lah ya, karena saya di sini tuh selalu pokoknya namanya Dokter Vera, Gera, Ko Edwino ya, terutama juga Mas Andri itu saya selalu jual dan saya selalu pakai teman-teman di JL ya, selalu saya pakai ya. Jadi kalau ada backgroundnya dokter ya, saya pakai tuh dokter ya. Kemudian kalau ini orang-orang corporate hebat ya, saya selalu cerita ini loh, Mas Andri Wicaksono ya, saya ada fotonya berdua sama dia ya, sama Mbak Sem ya. Nah, saya bilang ya foto yang itu loh, ya yang Mas Andri dulu fotoin kita di gala dinner, wah ya kan. Jadi
Saya kasih dia lihat. Ini loh ya, ini Direktur Ciputra Group aja ya. Dulu yang setiap hari kerjaannya cuci otak, agent properti untuk tidak jadi agent asuransi. Wah, setiap minggu selalu ngecekokin itu ke agent properti. Wah, sekarang ya total join bisnis di asuransi bersama istri tercinta. Dan hari ini sukses besar ya, punya grup besar dan teman-teman ya. Saya bilang sama calon rekrutan saya, ini aja bro, ini aja Direktur Ciputra Group yang corporate untuk jadi level direktur aja teman-teman. Ini butuh berapa tahun teman-teman. Ini yang sudah jadi direktur, dia resign total di bisnis asuransi teman-teman. Ya, nah makanya lu jangan jadi direktur dulu baru resign. Kalau bisa sekarang, kenapa nunggu harus jadi direktur? Sekarang aja. Wah, ya, ini ada istri saya. Saya kalau ada istri saya jadi grogi ya. Ya ada grogi. Tapi selamat pagi teman-teman. Saya ada grogi ya. Oke, saya sharing sedikit perjalanan hidup saya. Sharing. Nanti kalau ada mau tanya jawab boleh lah ya. Oh saya materinya oke. Oke nih ya. Saya tadi ada. Nah saya cerita sedikit lah profil tadi saya. Nah, ini dia ya. Oke ya. Ini baru saya bikin tadi ya. Nah, nih, ini zaman dulu nih, Martina. Ini gue tinggal di sini Jelambar. Mungkin kalau ada teman-teman yang di Jakarta Barat tahu namanya Jelambar. Jelambar ini Jakarta Barat. Wah, Jakarta Barat ini apa? Pokoknya ini banjir terus lah ya. Dia musim hujan apa? Musim hujan apa? Musim banjir ikut banjir, musim banjir tambah banjir teman-teman ya. Jadi pokoknya selalu banjir. Jadi waduh ya, ngerasa deh pokoknya kalau hujan gede itu deg-degan teman-teman. Jadi saya kebayang banget kalau ada teman-teman saya yang banjir itu kebayang banget. Dulu itu bisa 4-5 kali itu banjir setahun teman-teman ya. Yang paling kesal itu kalau banjir yang pertama WC nguap. Wah, ya, itu yang kotoran di bawah keluar semua teman-teman. Udah kebayangin deh. Ya, keluar semua ya. Nah, kedua ya udah pasti mati lampu teman-teman, mati lampu udah kesel banget tuh, bayangin ya udah ngeluap mati lampu. Nah apalagi beres-beres, apalagi kalau nggak diberesin bau, diberesin takut banjir lagi. Ini galau teman-teman ya, galau bingung ya. Tapi itulah kehidupan saya ya. Ini dari mulai saya lahir sampai saya SMA kuliah SMA. Nah, saya di Jelambar ini. Ini gangnya kecil Martina ya, ini gang Genggong nih ya. Jadi saking kecilnya itu kalau di ujung paling ujung kalau ada motor itu bisa berantem siapa yang mau mundur duluan. Wah ya saking sempitnya. Nah, saya background itu adalah di lulusan Telkom ya Bandung. Pengalaman kerja saya di riset dan teknologi. Wah ya, kalau Pak Peri lihat nih Pak Peri ya, kalau riset dan teknologi, wah ini modelnya Pak Peri ya, udah kacamatanya tebel. Saya jangan ngomong Pak Peri lah, takutnya saya ngomongin inilah yang lain aja deh, yang agak gondrong maksudnya gitu. Ya Dion lah ya, takutnya nggak enak saya dosa. Karena dulu saya pikirin begitu Pak Peri. Jadi kalau orang di riset teknologi, jadi semua produk Telkom yang mau diluncurkan di riset, nah itu harus orangnya, mohon maaf deh, kacamatanya tebal. Orang-orang yang lab-lab itu kacamata tebal, rambutnya nggak enak jadi. Ya kayak Edwino lah hari ini ya, pokoknya begitu ya. Jadi kebayang gua, aduh ya, gua 10 tahun, 20 tahun kerja kayak begini, muka gua nih udah repot bahaya banget nih, ya kan? Nah, itu riset teknologi ya. Kemudian Telkom Vision, Samsung. Jadi saya background-nya, Mas Andri udah agak gondrong kalau sekarang. Gue kangen banget tuh Mas Andri lo ya. Udah lama banget gue ketemu Mas Andri. Aduh, kangen banget teman-teman semua, gila nih ya, bener-beneran. Ya. Jadi ya, ini hitungannya saya tuh IT ya. Jadi kalau Vidi dulu bilang nih Martina, gue bilang Vidi sama Vidi ya. Gue tuh disenggol baru ngomong. Itu udah bener banget karena IT kerjaannya bikin software dulu. Zaman-zamannya bikin PHP, ASP, Delphi, pakai Visual Basic. Nah, itu kerjaan saya tuh, bikin program ya kan. Makanya kemarin gue lihat, oh bikin web gampang banget. Dulu mah gue harus bikin sintaksis segala macam, Dreamweaver juga masih repot banget lah ya. Tapi sekarang udah keren banget, udah enak banget. Nah, kerjaannya kayak begitu ya. Nah, kemudian saya pindah ke PT Graha Fata. Nah, kalau di Telkom saya bikin skripsi di sana dan akhirnya skripsi saya juga diambil sama Telkom dan akhirnya kerja di Telkom ya. Tapi nggak betah, pindah lagi ke Telkom Vision, pindah lagi ke Samsung. Aku juga kangen loh sama di. Wah iya nih ya. Wah pokoknya kalau Vera tuh kalau saya ngajar saya selalu bikin Starbucks enak ya. Sekarang ada Starbucks-nya nih. Ya, jadi ya jadi kerjaannya itu IT lah ya, background-nya IT ya. Tadi saya bilang begitu saya orang IT tiba-tiba saya kerja di asuransi memang agak aneh. Nah,
Kemudian kerja di Astra ini Cinlok nih, Kodion. Jadi Cinlok ketemu kebetulan Vidi ini ya, Vidi ini dia salah satu investor yang bikin bengkel di Astra. Wah ya, oh ya biasa lah ya. Artinya gitu kan kalau tiba-tiba ada yang bening, wah ya sekalian nih kan. Kalau kunjungan toko bisa sekalian dua-duanya dapat, kenapa enggak ya kan? Apalagi kalau kunjungan toko kan ada biaya operasional dari kantor. Jadi saya kunjungin ke rumah Vidi itu dapat ngerembers bensin sama tolnya, lumayan kan? Wah, ya. Jadi lumayan bro. Tapi lu bisa bayangin Mas Andri, gua pacaran sama Vidi itu Bogor Bekasi, Bogor Bekasi. Ini udah berat di ongkos. Saya hitung itu kalau saya dari Bogor ke Bekasi itu 5 polsek, Polsek Bogor, Polsek Depok, Cibinong, Cimanggis sama Kalimalang. Wah ya, ini berat di ongkos. Udah berat di ongkos, berat ditilang. Sering ditilang ya kan. Nah jadi Vidi kan di Bekasi, jadi memang itu udah berat banget sama ongkos ya. Nah Vidi, nah saya juga lulusan STT Telkom Bandung ya. Kalau teman-teman lihat Bandung ya hidup ya IT lah ya, di situ mepet sawah lah, mewah ya, kampus mewah mepet sawah. Jadi memang kehidupan di kos-kosan juga sambil kerja ya. Jadi ingat banget lah kalau kehidupan di kos-kosan itu, waduh, miris banget Martina ya. Jadi paling senang tuh Mas Andri kalau gua di zaman di kuliah di Bandung ya kan, paling sering banget keinget sampai hari ini pun keinget. Tadi gua lagi pas naik mobil tuh keinget banget ya kan. Gua ingat banget kalau makan pagi sama makan siang tuh digabung teman-teman. Dan kalau bisa jangan terlalu pas jam 12, jam 1. Gue biasa datang jam 2 sampai jam 3. Kenapa? Karena biasa jam 2, jam 3 ya, itu udah banyaknya kuah-kuah doang ya kan. Tapi gaya keren ya kan, biar tekor rasa kesohor. Mbak, ini. Waduh Mas, telur sama ayamnya habis. Ya udah nggak apa-apa, kuahnya aja. Wah ya, kuahnya aja. Ada gorengan yang berminyak-minyak paling bawah tuh kan biasanya beli 1 dapat 2 loh. Zaman gitu gue demen banget demen, jangan cancel. Lucu banget kalau diingat hari ini gitu ya. Jadi zaman kehidupannya seperti itu teman-teman. Nah, akhirnya saya ketemu ya, kerja segala macam, saya bisa kerja di kantoran dan bersyukur saya ketemu Vidi. Mungkin Vidi mau cerita sedikit mengenai background-nya, monggo Vidi. Nah, ini hasil perjalanan saya tadi yang berat di ongkos nih ya. 5 polsek setiap minggu teman-teman saya lewatin teman-teman ya. Ya itulah namanya pengorbanan ya, perjuangan. Nah, kalau saya ini background-nya dari Tarakanita teman-teman, jadi sekretaris. Nah, saya banyak berhubungan dengan ekspatriat. Jadi antara ruang bos, ruang saya, ruang bos, ruang meeting, ruang saya. Cuman gitu doang. Jadi nggak banyak ngomong ya kan, cuman di depan komputer gitu ya. Dan lingkupnya itu kebanyakan ekspatriat gitu. Jadi benar kata Diki gitu. Saya kebanyakan diem dan kalau ya sama dicolek juga ya saya nggak banyak bisa karena intensitasnya departemen saya itu beda dengan departemen lain gitu. Jadi cuma saya, bos saya gitu. Jadi kalau makan siang juga kebanyakan saya di dalam ruangan. Jadi bisa tahu ya kalau saya ini dibentuk personality itu banyak dari ya bisnis ini gitu, belajar, training. Nah, itu bekalnya itu banyak dari situ. Jadi buat orang itu menjadi orang yang menyenangkan, berubah gitu. Makanya teman-teman yang di sini mungkin yang baru join juga bisa gitu menjadi orang yang menyenangkan nantinya. Jadi banyak ikut training nih teman-teman. Nah, pertama kali saya diajak itu ya benar Diki yang ngajak saya. Jadi dia bilang gitu, kalau kamu join, saya join gitu loh. Kok gitu? Kamu kalau join aja nggak masalah. Saya kan punya kerjaan biasa ya, masih pacaran jadi masih ego gitu. Lo gue gitu. Jadi karena saya ngelihat waktu itu Bu Susan jalan-jalan, saya kan senang traveling ya. Saya traveling itu bareng keluarga atau saya sendiri juga traveling sendiri sama teman-teman saya tuh juga sering gitu ya. Jadi itu sih hot button saya dulu ya. Saya nggak kepikiran income atau apa, tapi saya cuma pengen dapat traveling gratis gitu teman-teman. Jadi tahu ya kalau cewek gitu ya jalan-jalan sama teman-teman gitu shopping ya itu hot button saya. Jadi Bu Susan itu pinter gitu. Nyari hot button, Vidi jalan-jalan sama saya gratis loh. Wah, kalau gratis saya mau banget Bu. Saya bilang bener nih nggak keluar biaya sepeser pun gitu kan. Iya, caranya gini-gini ya udah. Akhirnya kita berdua join, kita jalanin gitu.
Jadi dari perjuangan masih masa pacaran itulah kita masing-masing saling prospek gitu, prospek keluarga, prospek temen dulu awalnya. Dulu ya nggak ada sistem, dulu itu sistemnya ya nggak seperti sekarang ya, udah banyak caranya, ada 10 langkah penjualan sukses gitu ya. Dulu itu ya kita hanya sebatas sellingnya tuh ya udah bilang, tante buka yuk asuransi gitu, udah punya asuransi belum? Nah zaman dulu tuh saya tuh masih kayak gitu, makanya banyakan failed-nya teman-teman. Awalnya seperti itu gitu. Yuk kita lanjut dulu ya, nanti cerita lagi. Wah, jatahnya bayarannya sama, jatahnya cepet banget ngomongnya. Ya, jadi kalau saya tuh Martina dulu memang saya agak playboy ya. Jadi sebelum sama Vidi ini banyak lah ya. Jadi kalau Pak Peri pacar saya tuh, kalau saya tuh biasa kalau bosan sama yang pertama saya ganti. Bosan yang kedua saya ganti. Bosan yang ketiga saya ganti. Bosan yang keempat saya ganti. Jadi bukan saya ganti cewek, dianya gantiin saya, ganti lain maksudnya teman-teman. Jadi ceweknya ganti saya ya. Jadi bukan saya gantiin dia. Jadi memang jadi sama Vidi tuh perjuangannya dahsyat luar biasa. Mas Edi juga nggak percaya. Kalau nggak percaya nanti besok pacar gue kasih katalognya. Itu gue bikin katalog gitu. Nah, ya. Jadi sebelum sama Vidi, ya sebelum sama Vidi, jangan deh ketika gue buka semua, gue kadang-kadang suka kecelepasan. Jadi saya sama Vidi ini background. Jadi begitu nanti saya share sedikit ya. Kenapa saya join di bisnis asuransi itu? Nah ini dia. Ya. Nah ya. Jadi waktu di Astra kayak begini teman-teman ya. Saya ngembangin mungkin teman-teman sebagian pernah dengar yang namanya shop and drive ya kan bengkel. Jadi saya bikin konsepnya, kebetulan saya tuh lebih suka main di konsep. Jadi lebih suka ya kotak-kotik konsep, hitung-hitungan Excel, uang-uang segala macam, bisnis development ya kan. Jadi waktu itu saya bikin franchise-nya. Nah yang sebelah kanan ini, nah ini loh, saking sering pacaran ya Martina ya kan, bapaknya kagak mau bikin pameran pun gue bikinin pamerannya tuh. Wah ini bapaknya Vidi nih, bapaknya ini bapaknya Vidi nih kakaknya. Wah gila kan, gimana nggak direstuin orang gue bikinin beginian ya kan. Nah ini dia, nah ya kan, wah bengkel, gue yang fotoin. Sayangnya dulu gue nggak ketahuan kalau sedikit banget ya. Nah ini dia ya, jadi kita bikin bengkel, shop and drive, nah ini juga buka franchise. Wah, Pak Diki udah hebat ya dulu bisa jadi speaker. Ini teman-teman ceritanya, ini kalau pakai jas nih, jaket, ini bos saya ya, salah satu bos saya nggak mau meresmikan itu ya, ya udah, ini cuman gak ada monyok, ini cuman ngomongnya apa? Oke, dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan mengucapkan Bismillah, acara ini kita mulai. Udah selesai, cuman itu doang ya. Tapi keren kan sama Anang Sukandar nih kan, ketua franchise Indonesia ya. Jadi itu kerjaan saya bikin dulu di bisnis retail shop and drive. Ya prestasi-prestasi ya lumayan lah. Papanya Vidi ada lagi tuh sebelah kanan. Udah kan dari sini kan saya cekokin terus, wah sedikit tuh orangnya baik hati, orangnya pekerja keras ya kan. Nah di sinilah akhirnya dikawinin akhirnya ya. Saya lakuin beberapa bisnis banyak nih Kodion ya. Jadi saya software house, trainer, event organizer, consultant ya kan, developer RSS ya. Ini rumah susah selonjor ya. Rumah sangat sederhana ya, karena sempit banget ya ngembanginnya ya kan. Pokoknya depan pintu belakang sama pintu depan sama pintu belakang itu berapa langkah doang udah selesai ya. Ini saya ngembangin dulu di Tanjur Halang, Depok ya. Alhamdulillah belum sempat untung udah keburu rugi ya. Enggak nih baksonya. Jadi saya bikin sepatu, misalkan Kodion punya sepatu bagus nih ya kan. Jadi saya dari dulu kan web itu belum ada belum bisa banyak di googling lah gitu kan. Jadi kalau ada orang sepatunya bagus, saya foto ya kan. Kalau ke mall foto, saya foto dulu, kamera foto juga belum bagus banget. Jadi lebih banyak orang di Astra pakai sepatu bagus, sepatu kulit, saya foto, bro, lo beli berapa bro? Katakan 1 juta, gue bikinin 500.000 kulit teman-teman ya. Alhamdulillah dia juga nggak seberapa untungnya. Dia buka warnet, game station, bro, pokoknya sampai akhirnya saya buka PT Lumagada ya, PT Lumau Guada, ya pokoknya terbuka buat siapa aja bisa. Mas Andri mau masuk juga bisa ya kan. Mas Andri makan kacang kan nonton apa ya. Nah, jadi kalau
bisnis yang saya jalani ini banyak teman-teman. Nah, tahun 2000 aduh lupa saya. Jadi pada waktu itu saya bisnis lagi down banget teman-teman ya. Jadi waktu itu krisis bisnis saya juga turun. Terakhir tuh saya ngerjain yang gede itu BTS, bikin tower ya teman-teman ya. Kalau mungkin teman-teman ingat, nah ini dia ya beberapa foto. Ini pun yang masih kesimpan sama saya teman-teman. Karena apa? Ini adalah bukti kalau saya kasih penagihan. Nah ini kesembihan nagih ya pembayaran. Jadi foto saya foto ya. Nah ini dia ya. Jadi saya waktu itu ngajar seluruh guru-guru se-SMA Jakarta Barat untuk internet, untuk internet ya. Saya ajarin semuanya ya. Cara internetnya segala macam. Wah ya. Tuh kan, gede gue dulu ya. Ya, nah ini ngerjain Soveros waktu itu ini kantornya Pak Lilik, rumahnya Pak Lilik. Pak Lilik saya bikin kantor ya. Ini bikin e-golf ya. Waktu itu saya bikin software untuk e-golf ya. Nah ini saya buka warnet di IPB Bogor ya. Jadi game station, wah dulu happy banget kayak beginian nih ya. Saya dulu ini tempat gerobak, saya sewa, saya permak, akhirnya bagus seperti ini. Sewanya cuma 4 juta 4 juta setahun teman-teman. Tapi saya harus ngecat, saya pasang keramik, saya kasih folding gate. Kalau tidak salah terakhir itu saya bikin 3 ya, karena apa? Waktu itu warnet cuma 8 komputer. Wah, sampai ngantri-ngantri bikin game station segala macam ngantri. Saya invest lagi, saya buka lagi. Tapi saya nggak hitung-hitung teman-teman. Yang namanya di kampus pasti efektivitas waktu belajarnya itu terbatas. Libur UTS, libur UAS, libur lebaran, libur akhir tahun, waduh macam-macam liburnya. Jadi efektivitasnya tuh kampus tuh cuma berapa bulan lah. Sementara kita tetap harus bayar uang sewa, karyawan, internet, segala macam. Nah, kira alhamdulillah ini tutup. Saya jalanin, wah sedih banget teman-teman. Ya karena kita invest, kita utang, ya kan, pinjam duit mama, tapi nggak dibalik-balikin, ya kan. Mamanya nanya, lu bisnis banyak banget, tapi kagak balik-balik gitu kan. Nah ya, nah itu dia. Jadi karena waktu itu saya ekstra, tapi sambil nyambi usaha. Nah ya, nah ini BTS nih. Ngerjain kayak beginian, teman-teman. Income nggak 100 juta per bulan, teman-teman. Tapi ya saya pernah ngecek sampai atas tuh, teman-teman. Mau coba ngerasain, ya kan? Ngecek apa? Lampu OBL, ya kan? Kemudian penangkar petir, ya kan? Bisa pastikan alatnya ada, barangnya ada, ya. Suka naik juga, teman-teman. Ya, penasaran. Karena uang kita semua tuh di situ, ya kan? Nah, ini juga saya bikin bordpel, ya. Jadi, dulu orang nggak mau bikin BTS dalam danau, ya dalam apa BTS sembarang tempat ya kan. Cuman karena dulu saya project, pokoknya kumangkai wae lah gitu kan. Kumangkai wae, yang penting bisa ada gitu kan. Ya udah, ya orang kagak pada mau ngambil BTS di danau, akhirnya saya bilang bisa gitu kan. Ini pengalaman pertama saya bikin tower di Depok nih. Kalau teman-teman jalan baru sebelah kanan itu ada tower tuh tengah danau, itu saya yang bikin teman-teman. Pengalaman bikin BTS pertama langsung di tengah danau teman-teman ya. Wah ya, ini ilmunya dan jadi saya sama Vidi akhirnya saya waktu itu masih pacaran ya. Nah, di tahun itu ya kebetulan bisnis lagi turun ya kan. Nah, cicilan banyak, utang banyak ya, bahkan ya saya cerita sama Vidi ya dikejar debt collector teman-teman. Karena utang banyak. Jadi uang banyak di barang, namanya usaha nih teman-teman. Namanya usaha, apalagi kalau sudah mau lebaran, itu paling pusing lah ya, paling pusing. Kita bisa korbanin, kita nggak punya uang spesial pun loh teman-teman. Mungkin buat makan doang loh. Yang penting gaji sama THR sudah bisa kasih ke mereka, teman-teman. Apalagi orang-orang tukang kayak begini, teman-teman. Kita telat bayar aja, teman-teman. Itu saya pernah telat bayar itu 3 hari, teman-teman. 3 hari gara-gara pembayaran belum masuk dari XL. Itu lampu OBL saya hilang, penangkar petir saya hilang, kabel saya hilang, teman-teman. Ya, dibawa lari, teman-teman. Ya, apalagi kalau saya main galian kabel optik. Waduh, itu orang-orang sindang ya, orang-orang sindang. Serem-serem lah, teman-teman ya. Itu bisa dipacul, teman-teman. Jadi uang banyak di barang, uang banyak di orang. Kadang-kadang galakan orang yang kita tagih, teman-teman, ya, buat ngutangin, gitu kan. Nah, itu dia. Jadi saya sama Vidi itu waktu itu ya benar-benar lagi kesulitan. Bukan saya dan Vidi, dan saya sendiri ya. Vidi nggak sulit ya. Jadi saya sendiri karena belum nikah, ya. Jadi tahun itu bisnis lagi susah, ya.
gaji di kantor juga pas-pasan, ya kan? Ya sudah, ya udah pasrah lah, pasrah. Yang akhirnya ini cerita nih, ya. Dan akhirnya ya kita doa, ya kan? Doa. Ya Tuhan, hari ini saya minta ya Tuhan, ya hari ini saya pengen usaha, ya. Dan ini ingat banget teman-teman ya. Waktu itu saya ingat di kos-kosan saya, ya, saya doa malam-malam itu karena udah pusing banget mau ngapain, karena tiap Sabtu Jumat itu saya udah puyeng ditagih debt collector. Itu dan masuknya tuh ke rumah mama di Bogor, ya. Dan saya cerita, ya Tuhan, saya ini nggak punya apa-apa lagi. Saya nggak punya modal, ya. Saya cuma bisa kerja keras dan bisa dipercaya, ya. Tuhan tunjukin ke saya, ya kan. Besoknya Martina, ini merinding. Saya kalau cerita ini pasti merinding. Besoknya Mbak Sem ya, telepon. Ada telepon dari direktur saya di Astra. Waduh ya, saya kenal sama direktur ini orang, wah, mumpung ada orangnya. Ini sombong banget teman-teman. Wah, bukan sombong banget. Kalau dulu tuh ya, waduh, ampun deh ya. Kesel. Saya janjian sama beliau nih. Saya janjian sama beliau karena waktu saya ada project sama Pertamina. Saya udah janjian mungkin seminggu sebelumnya gitu kan. Janji sekretaris segala macam. Begitu nunggunya lama, begitu nunggu lama, sekretarisnya datang, dan udah datang, udah ketemu. Ngobrolnya teman-teman, itu di lobi, nggak ke ruang meeting teman-teman. Ya ada apa? Jalan lagi. Waduh ya. Makanya begitu dia nelpon, waduh ada apaan nih? Ya, ini kan Astra Internasional ya kan. Kalau saya kan Astra Astra anak perusahaan lah ya. Astra Otomo tuh paling bawah tuh ya. Ya udah tiba-tiba ada telepon. Halo Diki, gimana kabar? Wah, tumben-tumben hanya kabar gue nih kan, ada apaan nih kan? Ya, biasa. Ini kalau orang Astra, bayangin, komersial ya kan. Jadi kalau saya kalau direktur nelpon ya, udah pasti udah, apalagi bisnis lagi susah, karir di kantor lagi susah, tiba-tiba telepon direktur ya. Ini mutasi, apa demosi, apa terminasi nih kan, waduh repot nih kan, berat ya kan. Ya udah, halo Diki, gimana kabar? Wah, iya baik. Ya pokoknya gitu lah. Agent asuransi kan ketahuan ngomongnya kan. Pokoknya ramah gitu. Hey, apa kabar? Wah, tumben-tumbenan nih. Baik Pak. Diki, aku tuh butuh itu loh, Diki. Souvenir buat orang Pertamina loh ya. Headrest ganjelan kepala loh. Oh iya Pak. Nanti saya antar ke kantor Bapak ya. Oh, nggak usah. Saya nanti ke kantor kamu aja. Saya ngambil sendiri aja. Nggak usah Pak. Saya nggak tahu kalau dia sudah resign dari Astra. Lu bayangin, direktur di Astra ke kantor gua cuma ngambil headrest kan, aduh, headrest 60.000 ya. Udah nggak apa-apa, saya ambil aja di headrestnya. Wah, diambil teman-teman ke kantor besok pagi. Wah, ya kan, agent asuransi kan pakai jas, pakai dasi, wah keren kan. Dan saya kebetulan kan mekanik kan, mekanik pakai baju yang mekanik yang tempel-tempel logo-logo banyak, kayak GS baterai, Aspira segala macam ya kan. Wah, tiba-tiba mungkin orang-orang pada ngelihat, waduh ya, ini direktur Astra mau ketemu si Diki nih. Wah, ini Diki, wah bukan orang sembarangan ini, wah ya kan. Sampai dia bilang begini sama resepsionisnya. Pak Diki, ada yang mau ketemu sama Bapak ya dari Astra Internasional. Sekalian juga ketemu sama, bisa dibantu sama manajer sama GM-nya. Jadi saya Susan teman-teman ya, luar biasa loh. Mereka itu luar biasa ya. Jadi tuh Pak Richard ngumpulin 3 orang teman-teman. Rencana mungkin mau diprospek, mau direkrut mungkin ketiganya ya. Ngobrol, tapi mungkin nih 2 orang ini, GM sama manajer saya, bos senior manajer saya, dia sudah tahu nih kalau Pak Richard ini udah resign dari Astra dan ke asuransi. Dan nih 2 orang ini langsung pamit, Odion ya. Pak Richard, mohon maaf saya harus pamit, ada meeting. Wah, yang senior manajer saya tiba-tiba bilang, saya juga meeting karena saya harus ikut sama Bapak untuk ikut meeting dampingin. Waduh ya, gua bingung, hari ini tuh nggak ada meeting, kenapa banyak ada meeting gitu ya. Ternyata dia menghindari agen asuransi mungkin ya. Ya. Jadi akhirnya Pak Richard tuh hebat banget. Gitu jadi mana gitu ya kan, sama. Jadi intinya lu duduk aja di sini gitu kan. Diki nggak meeting kan? Nggak meeting kan? Gitu ya. Jadi tetap harus ada yang. Jadi kayak market survei mintanya ya. Jadi begitu Diki nggak meeting, enggak sih Pak gitu kan. Nah, tapi gini loh.
komersial lah. Jadi kalau sekarang udah leader senior, itu muka kelihatan. Antara Pak Richard Bu Susan ini tahu muka saya muka susah waktu itu. Dia kagak nawarin asuransi, mungkin di kepikiran dia, waduh, ini sapeceng aja mungkin bisa lapse nih orang nih. Udah, nggak usah gue tawarin asuransi deh. Ya, jadi apa? Dia langsung rekrut saya, teman-teman, ya. Langsung rekrut saya. Rekrut saya langsung dia bilang, Diki, sekarang, ini belum tahu, saya sampai hari ini belum tahu waktu ini. Waduh, kalau ini kayak apa loh teman-teman? Kalau saya kan lagi bisnis, lagi susah, karir di kantor lagi kurang bagus ya. Oh ini kayak secerca harapan teman-teman. Direktur Astra resign, bikin bisnis sendiri, ketemu gua, ini pasti mau ngajak gua. Dan kayaknya sampai hari ini pun saya nggak jadi kalau nggak salah ya. Karena ya nggak tahu emang niatnya cuma nelfon mau ketemu saya ya. Wah, oke Pak, Bapak bisnis apa, apapun bisnis Bapak, saya ikut. Karena pikiran gini, Pak Richard itu umur 33 tahun ya, dia level hari ini GM, ya direktur, kalau sejajar sama direktur ya, income waktu itu sudah ya udah 40-50 Astra, saya tahu banget ya kan. Nah, dia bilang saya resign dari Astra dan saya jalanin bisnis. Waduh, oke Pak, apapun bisnis itu gue jalanin Pak, gue ikut. Nah, akhirnya dia cerita, oke Diki, saya sekarang di asuransi. Saya pikir dia bikin perusahaan asuransi teman-teman. Maksud Bapak, agent asuransi. Wah, kalau ekspresi muka orang begini, ini dalam hati saya nih. Ini mungkin dicuci otaknya nih. Atau mungkin waktu kecil nih Pak Richard sering jatuh dan kena jatuhnya bagian kepala bagian belakang nih kayaknya nih ya. Bayangin, direktur di Astra ya, tiba-tiba resign jadi asuransi. Saya sempat ngomong, kalau di dunia ini pun profesi, sempat pikirannya, kalau di dunia ini profesi cuma agent asuransi itu pun masih mikir. Saya ya orang saudara yang lain enggak ya. Kadang-kadang egonya tinggi banget, sombongnya tinggi banget. Aduh ya, agent asuransi, ya udah ya. Ya udahlah, saya nggak pikir panjang waktu itu karena saya pikir, waduh Pak Richard riset segala macam. Pak Richard kan nanya kan, udah punya pacar belum gitu kan? Ya udah, waktu itu saya masih belum bergeming sedikit lah. Karena waktu itu besok kita ketemu ya di Grand Indonesia ya. Kita makan siang bareng. Waduh ya, anak kosan, bisnis lagi susah, diajakin makan gratisan di Grand Indo. Waduh ya, saya bilang sama video udah sekalian aja kita jalan-jalan dibayarin gitu kan. Ya udah, yang penting kan lo pacaran, yang penting kan biar nggak ada ongkosnya ringan ya kan. Ya, langsung join di bisnis asuransi teman-teman ya. Dan prosesnya juga panjang, bagaimana cara prospeknya. Karena waktu Pak Richard cerita, ini loh produknya Diki, menurut lu kalau ada produk kayak begini, kira-kira bisa bantu banyak orang nggak? Oh bisa Pak. Kalau ada produk kayak gini, kira-kira banyak orang yang mau ngambil nggak? Bisa Pak. Wah bisa Pak, gitu kan. Ya udah, saya bilang oke Pak. Ya berdua kita join waktu itu ya, karena saya pikir ya udah deh, Vidi mungkin punya channel yang bagus ya kan. Mungkin Vidi berpikir ya Diki punya channel yang bagus. Saya berpikir Vidi mungkin bisa jualan. Vidi mungkin berpikir saya bisa jualan gitu ya. Jadi dua-duanya ya saling mengandalkan ya. Ya udah, akhirnya saya langsung bilang sama Pak Richard, oke, saya join Pak. Saya join ya kan. Wah, kita training ya kan. Kita aduh ini produk bagus. Ya saya bilang. Produk bagus bisa bantu banyak orang. Ya. Udah deh, gua cuti. Nah, gua cuti. Oh ya, gua cuti 1 minggu teman-teman. Ya, cuti 1 minggu.
saya prospek itu sehari itu bisa 10 orang lebih, teman-teman. Kodion. 10 orang. 10 orang, teman-teman. Alhamdulillah, ya. Prospek 10 orang yang nolak 15. Wah, ya, dahsyat loh ya. Prospek 10 yang nolak 15. Kenapa? Karena caranya nggak benar. Jadi cara prospeknya dulu gitu. Mbak Wina, gini Mbak Wina sudah punya asuransi belum? Ya, sekarang gua di asuransi, ya. Sekarang dulu dia udah nggak kerja lagi, ya, terus meninggal. Ya, sekarang ya, coba bayangin anak-anak istrinya, coba ya. Jadi, aduh Mbak, lu harus punya asuransi nih Mbak, gitu ya. Cara nawarin gitu. Sampai kadang-kadang orang bilang, awas, hati-hati, ketemu Diki. Kalau nggak ngomongin mati, jantung, stroke. Mati, jantung, stroke. Wah, jadi setiap orang kalau ketemu Diki takut. Takut ngomongin apa? Jantung, mati, stroke. Hati-hati. Nah ya, gua nggak mau mati, gua nggak mau stroke, nggak mau jantung. Ya kan? Udah, lu ke tempat yang lain aja, ke tempat yang lain. Sampai kayak begitu, teman-teman. Jadi apa? Tadi, ya, wah, apalagi Pak Richard kan. Pak Richard kalau pas begitu pertama-tama kan agent masih masih baru ya kan, sering ditelepon kan. Marsila kan dulu kan gitu ya kok ya, pasti sering ditelepon 10 orang, waduh ya, telepon ya. Jadi Pak Richard tuh sering telepon saya ya, sampai nggak enak 1 minggu saya ngomong sama Vidi, Fit, ini nggak enak banget nih Pak Richard nih ya, udah baik banget, sering kita bayarin makan juga, ajak makan, ngobrol segala macam, tiap hari nanyain closing nggak, gitu, gimana ya? Ya udah akhirnya, ya udah Fit, ya kan kebetulan gaji dia masih utuh, kalau gaji gua kan buat bayar utang doang ya kan, boleh kasih tepuk tangan dong buat istri saya dong ya. Mungkin kalau istri saya nggak closing, mungkin semangat saya lagi turun. Jadi sapeceng, wah ya. Jadi begitu Pak Richard nelpon saya hari Jumat kan, closing date hari Jumat. Halo, Diki gimana minggu ini? Store berapa cash minggu ini? Alhamdulillah, puji Tuhan Pak. Saya closing, saya pecah telur, yes. Wah, saya berharap Pak Richard kalau udah closing udah nggak. Saya bersyukur, ya bukan bersyukur waktu itu ya bilang, waduh, Pak Richard pasti nih udah jarang nelpon. Tapi teman-teman, kalau ada agent yang sudah pecah telur, bukan semakin jarang teleponnya teman-teman, semakin bertubi-tubi teman-teman. Wah ya, telepon lagi. Ya udah Fit, kita kembali ke jalan yang benar deh Fit. Ya udah. Akhirnya saya sama Vidi prospek pakai 10 langkah survei. Aduh kan ribet banget ya kan, lamaan ya kan. Coba market survei deh ya. Gua kumpulin 10 orang ya kan, gua prospek. Lu udah asuransi gak? Ada asuransi gak? Gak ada. Karena gue pikir gini, waduh kalau prospek pakai market survei lama. Udah kita kumpulin aja 5 orang, 10 orang Fit. Dulu kita pernah ya Fit ya, neraktir orang Vidi tuh ya. Ini udah pakai 10 nih. Mbak Wina. Jadi saya udah pakai 10 langkah penjualan sukses ya. Wah, udah kita kumpulin deh. Orang Astra, orang apa segala macam yang kita yakin punya income semua deh, gitu kan. Ini BE baru nih, BE baru. Begitu kita udah kasih makan, udah kasih minum, wah ini saatnya nih ya. Wah, belum mulai Vidi sama saya berantem. Udah lu duluan. Ini kan teman lu, tapi kan gue yang bayarin. Wah, ya udah. Kalau dia ngomongin gue yang bayarin, gue repot deh, ya kan. Nah, ya udah. Akhirnya buruan anniversary atau apa ulang tahun, gue thank you ya udah hadir ya, kita bisa makan-makan kumpul-kumpul. Iya thank you ya Diki, Vidya thank you ya deh ya. Oke, tapi gue ada kerjaan nih, kebetulan gue sama Vidi ini ada kerjaan, gue boleh minta waktunya ya 5 menit 10 menit aja buat market survei. Wah ya, ini 15 orang atau 10 orang, gue lupa, banyak satu meja beginian ya kan. Oke. Dari jantung, kanker, sama stroke. Wah, ya. Udah selesai teman-teman. Begitu gue bilang, dia bilang, wah lagi makan tuh orangnya. Asuransi ya? Lu asuransi apa sekarang Ki? Waduh, ya. Oh, teman-teman, ilmunya belum siap, ya. Mentalnya belum siap. Kalau main banyak,
Saya langsung ngomong sama Vidi, oh enggak ada asuransi kok. Ya udah, ya makan lagi. Udah selesai teman-teman. Pulangnya gue karena ya itu dia, gue sama Vidi ini bukan orang yang tipenya ya ngomong banyak kayak hari ini pun ya. Kalau dulu kan ditegur baru disenggol baru ngomong. Kalau sekarang disenggol baru diam. Jadi nanti mungkin kalau kebanyakan ngomong tolong disenggol teman-teman. Kalau nggak bisa panjang nih ngomongnya nih, ya kan? Nah, jadi akhirnya prosesnya itu kita jalanin teman-teman. Nah ini terakhir. Jadi kita di Allianz itu sama Vidi itu di Oktober 2015. Ya kok hilang? Nah ini ya 2015. Nah, ini prestasi. Tapi kalau nggak mau tepuk tangan juga nggak apa-apa sih. Kasih. Ya kan? Ya itu aja sih. Yang tepuk tangan saya doain masuk surga. Nah, jadi prosesnya panjang, teman-teman. Waduh, ini kok feedback suara saya? Sebentar. Ini kok feedback. Vidi bisa lanjutin dulu, Fit. Suaranya feedback ya ini. Oh iya. Nah, ini beberapa. Vidi bisa lanjutin dulu, Fit. Suaranya feedback ya ini. Oke. Nah, ini beberapa prestasi kita pada saat join di Allianz. Sampai akhirnya sampai sekarang kita sudah MDIT bintang 2. Bersyukur nanti banyak lagi MDIT dari tim Mas Edwino, ya dari tim teman-teman ya. Dan next. Nah, oke ya. Jadi ya bersyukur prestasi ya perjalanan kita di asuransi. Tapi semua pasti ada prosesnya teman-teman ya. Sampai proses ya zamannya dulu kalau prospek di asuransi kan, waduh ya. Teman-teman bersyukur banget loh. Bersyukur banget teman-teman di bisnis asuransi yang sekarang sudah gampang pakai iPad. Enak tinggal pegang begini teman-teman. Waduh ya. Kalau dulu semua dimudahin ya. Mbak Wina ya. Itu pakai tas yang gede. Bawa printer. Bawa printer. Jadi kalau saya prospek di mall, bayangin gredek. Waduh ya. Diki lu mau ngapain gitu. Waduh, pokoknya teman-teman ya. Lu bayangin itu isinya printer, terus bukti klaim, bukti penolakan, laptop. Clear order. Wah, laptop. Ya. Masih paper, pakai paper. Ya, laptop. Wah, ya. Sampai kayak begitu, teman-teman. Jadi dulu zamannya masih AFI itu ya, Akademi Fantasi Indonesia. Wah, Pak Diki, habis diterminasi. Iya. No, SPAJ manual ya kan, ya bukti klaim, bukti penolakan, form out of the box semua kalau bisa masuk tas semua masuk deh ya. Jadi mobil udah kayak perang. Iya. Jadi kalau misalkan Vidi selesai market survei ya kan, misalkan langsung mau on the spot closing ya kan. Wah, saya langsung ke mobil, cari colokan yang ada konverternya langsung ngeprint. Wah, kalau enggak pokoknya kalau ke kafe cari colokan. Wah, ya. Tuh, teman-teman. Kalau sekarang mah iPad enak banget. Gampang banget. Sampai wah, bersyukur banget lah ya. Nah, dulu prospek saya di Surabaya, bayangin naik beca, nemen join field gitu kan. Bawa begituan teman-teman. Waduh, ya ampun deh. Teman-teman enak, hari ini udah enak banget ya. Closing di situ, bikin proposal di situ ya. Jadi bersyukur teman-teman ya. Jadi makanya 10 langkah penjualan sukses ini pun bukan ilmu yang iseng-iseng bikin kerja tambahan, nggak ada kerjaan atau bikin kerja tambahan nih ejen-ejen. Enggak, teman-teman. 10 langkah penjualan sukses itu adalah rumusan di mana orang-orang yang sudah sukses lebih dulu merumuskan ini dan mereka sudah melewati kegagalan-kegagalan. Jadi makanya leader-leader buat suatu rumusan 10 langkah sukses supaya teman-teman tidak melewati kegagalan-kegagalan yang mereka pernah alami sebelumnya. Jadi harusnya kalau dia bisa sukses 5 tahun, 10 tahun, teman-teman harusnya bisa lebih sukses lebih cepat. Kenapa? Karena udah intisarinya teman-teman. Tinggal dipakai, tinggal dimanfaatin teman-teman. Jadi ya mindsetnya sudah kuat, ya skill setnya sudah kuat, dan
tool setnya sudah disiapin semua. Jadi semuanya sudah disiapin ya. Jadi buat teman-teman bersyukur dan berbahagialah. Udah dapat semuanya sudah kita siapkan semua ya. Jadi perjalanan ya kan, prospek, wah macam-macam deh. Namanya saya sama Vidi ini dua-duanya prospek, kadang-kadang ke Bandung ya kan. Saya pernah prospek nasabah ya. Karena gini, saya itu kan orang kerja tinggal di Jakarta, tapi saudara saya juga ya bersyukur sih belum nggak ada yang mampu, belum ada yang mampu untuk ambil asuransi. Ada tuh satu tuh ya di Telkom kerjanya ya. Jadi dia ngambil 300.000 tapi bulan depan lapse ya. Jadi akhirnya saya nggak ada ring satu yang bisa saya prospek saudara-saudara. Jadi makanya saya ngambil dari semua channel-channel referensi. Ada yang referensi saya sampai ke Dumai. Kejar nggak? Saya kerjain teman-teman ya. Pokoknya apapun saya kerjain lah dulu lah ya. Tapi ya teman-teman nggak perlu begitu, udah banyak, udah gampang lah hari ini, udah banyak fasilitas, sudah ada sosial media ya kan. Kemudian teman-teman juga ring satu juga udah banyak, ring 2 ada banyak ya kan. Nah jadi ya proses-proses itu yang saya lewatin. Jadi makanya saya pun bersyukur sama Vidi sudah melewati itu semua. Dan saya bilang selalu sama BEB saya, coba ya habiskan kegagalan lu ya, habiskan proses lu ya. Kalaupun ya lu bisa sukses dengan proses-proses itu, wah itu jauh lebih bahagia saya bilang. Pokoknya buat teman-teman, karena apa? Karena itu bakal menjadi cerita yang sangat indah ya. Coba kalau teman-teman lihat speaker-speaker division lah ya. Mereka itu ya, apalagi kalau orang-orang diceritain cerita sedih lebih senang dibandingkan cerita senang. Makanya sinetron itu laku karena ceritanya sedih mulu ya. Jadi laku. Jadi makanya kalau teman-teman speaker di depan itu kebanyakan cerita di saat dia lebih banyak jadi agent dibandingkan dia jadi BP teman-teman. Ya motivator ya kan. Ya kayak ya speaker ya. Biasa tuh pasti dari 80% itu menceritakan mereka pada saat dia jadi agent. Nah, coba bayangin kalau jadi agent nggak pernah mengalami kegagalan teman-teman. Coba begitu besok diundang jadi speaker, bingung mau ngomong apa teman-teman. Ya, kalau ada agent yang nanya, Pak Diki, iya nih prospek susah nih ditolak. Waduh ya. Ini agentnya ya, agentnya nanya ke saya nggak pernah ngelewatin alamin kegagalan-kegagalan itu. Saya langsung closing, katakan langsung 360 juta, langsung BP misalkan ya kan. Aduh ya, saya bingung juga jawabnya ke agent. Aduh, nasib lu aja kali ya kurang bagus atau nggak beruntung ya, kasihan juga. Gue sih nggak pernah ngalamin ditolaknya begitu ya. Ya udah lu banyak doa, banyak bersyukur aja deh. Kan kayak begitu jadinya kan. Karena apa? Karena saya nggak pernah ngelewatin masalah-masalah begitu. Ya, tapi karena saya sekarang melewati kegagalan-kegagalan ini, jadi saya tahu jawabannya. Karena apa? Saya pernah lewati dan saya pernah alami lu. Jadi kalau lu cengeng, waduh ya, gue cita ya kan. Gue lewatin kayak begini lebih parah gitu kan. Namanya diusir, dilempar sapu, pernah juga dalam zaman-zaman agent. Bayangin, gue udah bilang kalau lu join field, jangan pernah lu bilang asuransi. Ini lu bilang asuransi. Udah pakai dasi ya kan. Udah pakai kemeja rapi segala macam. Wah itu punya bengkel Mercy. Ya, komersial itu benar-benar lempar sapu loh. Orang Chinese tua, saya kaget teman-teman. Ini dari Surabaya, bayangin, gua dari Jakarta ke Surabaya ya, waktu itu join field sama yang ngasih referensi. Gue bilang lu jangan bikin asuransi gitu kan. Akhirnya dia ngomong asuransi. Lu orang tukang asuransi bikin orang sial. Udah, lu jauh-jauh dari tempat gua ya. Lu udah keluar. Kayak begitu, pintu bengkel ditutup. Kan bengkel Mercy itu ya, ditutup di Surabaya. Wah, ya, gue bingung. Aduh, gimana nih ya? Udah dari Jakarta ya kan. Udah bawa barang produk gitu kan ya tadi kan. Wah ya udah akhirnya saya buka dasi saya sesuai gulung ya, pokoknya udah kayak bandar judi deh, kayak judi kalamen judi lah pokoknya. Cici nih ya cerita nih. Cici ya, aduh Diki ini baru nyampe dari Jakarta, baru nyampe, lapar banget ya kan, aus banget. Cici, Diki boleh gak masuk ke dalam mau minum teh botol di kantin? Pokoknya itu ngomong begitu kan. Beneran, sebentar aja, boleh gak? Aku aus banget nih, gitu kan. Cici ngomong gini, ya udah, lu masuk. Tapi lu jangan jualan asuransi, jangan ngomongin asuransi, pokoknya sedikit pun jangan ngomongin asuransi. Iya, Cici, Diki janji, ini dasi juga dicopot, ini udah digulung, udah nggak ngomongin asuransi. Yang penting Diki mau minum, ya kan? Udah, gue masuk ke situ, minum, ya kan? Minumnya juga jangan cepet-cepet, teman-teman, dikit-dikit. Sampai kebetulan dia kasir, ya kan? Kalau tua cerita kan, karena saya dulu di Astra saya cerita kan, wah bengkel Astra kayak begini, bengkel Mercy, pokoknya udah tahu otomotif kurang lebih saya udah tahu kan, gambaran bisnisnya kan, ngobrol mungkin tertarik, sengaja, waduh ya, udah selesai, udah mau selesai ya, Cici, sebelum Diki pamit, Diki boleh minta tolong nggak? Apa nih, asuransi ya kan, ya udah takutan aja, enggak Cici, Diki tuh lagi ada survei ya kan, nah
Kalau kebetulan Diki tuh butuh responden pengusaha bengkel kayak Cici, boleh ya kalau aku market survei. Bentar ya, nggak ngomongin asuransi. Kalau ada jualan asuransi, Diki ngomong asuransi, langsung Cici nggak usah usir, Diki langsung pulang. Wah ya, dari jantung, kanker, stroke, penyakit mana, pulang kan asuransi. Enggak, Cici, nggak ada jualan. Kalau ada jualan, Diki pulang. Udah ngomong, udah selesai, rekening proteksi segala macam, teman-teman. Teman-teman tahu nggak? Sampai hari ini dia closing premi sama saya 1.750.000, teman-teman. Wah, ini nggak tepuk tangan juga nggak apa-apa, beneran. Nggak tepuk tangan juga nggak apa-apa. Ya, jadi banyak lah ya handling. Jadi kadang-kadang gini teman-teman. Ini seringkali saya bilangin ke beberapa agent-agent, leader-leader, ya, bayangan akan ketakutan terkadang jauh lebih besar dibandingkan kenyataan. Ya, kadang-kadang bayangan akan ketakutan kita tuh jauh lebih besar. Ini orang kagak bakal bisa diprospek, ini orang bakal nolak ya. Makanya kemarin saya bilang, apa yang sering Anda pikirkan, apa yang sering Anda bayangkan, apa yang sering Anda katakan, itulah yang menjadi kenyataan. Itu dia, ya. Jadi kadang-kadang, aduh pandemi kayaknya nggak bisa closing, biasa offline ya kan, ketemu orang sekarang online kayaknya nggak akan closing, nggak bisa prospek. Beneran loh, nggak bisa prospek, nggak closing loh teman-teman. Jadi buat teman-teman tadi, apa yang sering teman-teman bayangkan, apa yang teman-teman sering pikirkan, apa yang teman-teman sering katakan, itu akan menjadi kenyataan. Makanya bersyukur kita difasilitasi dengan daily booster, ya kan? Segala hal yang baik selalu datang pada kita, ya kan? Segala hal yang baik, itu bagus teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, bayangan ketakutan itu terkadang jauh lebih besar. Makanya saya bilang selalu stop jadi sutradara sinetron. Nah, ya. Kadang-kadang gitu sih ya. Agent itu kadang-kadang mendahului Tuhan, Ko Marzela. Agent asuransi itu terkadang mendahului Tuhan. Orang nasabah juga belum tentu ambil atau enggak, dia udah putuskan nggak ngambil, teman-teman. Ya, ini mah kagak bakal ngambil, Pak Diki, ya kan? Orangnya udah pelit banget, ya kan? Ngomongnya juga udah galak banget, udah pasti nggak closing, Pak Diki, ya kan? Itu mendahului Tuhan, teman-teman. Di prospek belum, tapi sudah dibilang nggak closing, teman-teman. Nah, ya, itu yang bahaya, teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman, ya, mindset-nya kuatin untuk di bisnis ini. Proses perjalanan bisnis kami juga, ya, alhamdulillah, ya, semua ada prosesnya dan selalu kita nikmatin karena kita yakin apa yang kita alami hari ini membuat kita semakin terus bertumbuh, teman-teman. Ya, jadi ini ada sesi tanya jawab enggak? Kalau nggak saya ngomong terus nanti nih, ya. Jangan-jangan udah pada bubar nih, saya ngeliat orang-orangnya nih. Oh ada, alhamdulillah ya. Terus ya. Anda puas, saya lemas. Wah, ya. Ya, jadi ya ceritanya banyak lah ya. Tadi bersyukur kita di sini di bisnis asuransi, teman-teman. Kita tuh menjadi punya keluarga jauh lebih banyak ya. Saya punya nasabah juga yang dulunya saya udah bilang, lu kalau mau ngasih referensi jangan pernah deh lu bilang lu puas dari asuransi gitu kan. Karena kalau lu ngomong gue dari asuransi, gue udah susah ngomongnya. Dikasih referensi lagi orang Astra, teman-teman ya. Tiba-tiba saya telepon sama dia bilang, alah lu kata si Bambang nawarin asuransi. Udah asuransi udah banyak gua, bini gua juga ada banyak asuransi. Enggak, Koko, Diki itu nelpon Bapak, kata Bambang, Koko itu punya bisnis, dia punya travel sama pabrik gitu kan, tapi kerja di Astra. Bambang bilang, Koko itu punya bisnis, banyak banget, ya kan, makanya Diki itu pengen belajar, biar bisa sukses, walaupun jadi karyawan di Astra, tapi bisa sukses punya usaha yang lain. Boleh ya kok ketemu, Diki ngobrol, mau nanya-nanya bisnisnya. Oh ya boleh, tapi jangan ngomong asuransi ya. Ingat. Apa yang sering Anda katakan, apa yang sering ucapkan, ada yang sering bayangkan, itu yang akan jadi kenyataan. Nah, saya bayangkan bikin nasabah saya, teman-teman. Ya, apapun yang terjadi, saya harus ketemu dia. Ya udah. Begitu ketemu ngobrol, travel, bisnis segala macam. Waduh ya. Koko, ini momennya bagus banget. Diki jarang banget ketemu orang sukses kayak Koko. Maksud lu apa? Diki butuh responden, market survei kayak Koko. Pengusaha udah sukses walaupun karyawan punya usaha sukses. Market survei apa? Dari jantung, kanker, sama stroke. Penyakit pembunuh nomor 1 di Indonesia, Koko. Apa nih? Asuransi ya? Kagak, Koko. Kalau ada asuransi, Diki pasti pulang. Nggak jual asuransi kok. Udah market survei, rekening proteksi, teman-teman. Akhirnya dia ngambil 2 juta, teman-teman ya. Akhirnya ngambil tanda tangan lah proposal, tanda tangan lah 2 juta, ya kan? Karena saya bilang, enggak, Koko. Ini kita proses dulu. Lu bisa diterima atau enggak? Kalau misalkan lu diterima, ya alhamdulillah, lu mau lanjut, monggo segala macam, ya kan? Akhirnya 2 juta deh ambil. Wah, 2 juta polis udah diterima, ya kan? Udah gua kasih, tiba-tiba langsung dia nelpon gua. Lu gila kan? Gua bilang lu apa? Gua nggak usah ngambil asuransi. Ini gua berantem sama bini gua. Udah, lu batalin ya polis gua deh. Lu balikin duit gua. Wah, ya. Ingat sekali lagi, jangan pernah handling objection di telepon, ya. Langsung ketemu.
Oke Koko, nggak apa-apa, dibatalin aja. Kalau Cici daripada nanti bikin asuransi tapi Koko sama Cici berantem, mendingan dibatalin Ki. Ya udah, gini aja deh. Besok hari Selasa kita ketemuan ya, tapi ajak Cici karena aku butuh dokumen yang ditandatangani Cici sebagai orang yang tidak setuju bahwa suaminya mengambil asuransi. Ya, pasti lo bingung kan form apaan kan? Ya, aku juga bingung karena memang formnya nggak ada. Gue bikin sendiri formnya, ya, supaya gue ketemu istrinya gitu kan. Ya udah, gue ketemu, terus ya kan. Gue bawa form udah ketik aja, saya bertanda tangan segala macam ya kan. Jadi dia bilang, ya pokoknya gini, saya butuh tanda tangan Cici ya kan. Jadi dari asuransi kita melepaskan kewajiban kita sebagai perusahaan asuransi kalau sampai terjadi sesuatu sama si tertanggung. Nah ini yang mengetahui adalah istri karena istri yang ingin membatalkan polisnya. Formnya bikin sendiri teman-teman ya, nggak ada di portal, nggak ada ya. Ya udah, gue bikin ketemuan dong. Makan siang ya kan, ya udah bagi ketemu makan siang di Mall Kelapa Gading itu di food court lagi dia ngajakin ya kan, berisik banget ya kan. Cici, wah bersyukur banget ya, Koko tuh orangnya baik banget. Ingat, menjadi orang menyenangkan dan menjadi orang yang bisa dipercaya. Kalau kita mau mengaruhi orang, yang pertama kita menjadi orang yang menyenangkan dulu ya. Begitu kita ketemu, wah bawa sesuatu aja. Kalau Ko Edwino kan pisang goreng, ya aku masih ingat pisang goreng dia kan. Nah ya, dia pisang goreng dia nggak naik kelas, mau pisang goreng lagi itu kan kolesterol lama-lama ya. ya gue ubi goreng lah ya. Nah, kalau gue roti lah biar agak bule-bulean lah ya kan. Ya udah, Cici, Koko ya barusan Diki beli roti ya. Ini enak banget ya kan, dalam biasa roti biasa homemade. Ya tapi kan apa kata gue pokoknya enak lah gitu kan ya. Ini buat Cici sama Koko nanti buat pulang ya kan. Ya udah kasih gue. Nah Cici, syukur banget ya, Koko baik banget ya, bersyukur banget ya Cici. Koko ini orang hebat di Astra, punya karir bagus ya. Segala sesuatunya Koko lakukan ini buat keluarga, buat Cici sama anak-anak ya. Iyalah ya, pokoknya calon. Bila mana formnya? Cici, sebelum tanda tangan formnya, boleh ya Diki minta waktu sebentar untuk sebagai prosedur pembatalan polisnya Koko. Apa tuh? Market survei. Nah, Koko Cici, market survei lagi teman-teman, market survei lagi ya. Karena Cici mau batalin polisnya, sebelum tanda tangan, boleh ya Diki lakukan prosedurnya dulu, yaitu market survei dulu. Oh ya dah, mungkin dia market survei ketidakpuasan atau apalah, jantung, kanker, stroke ya. Nah, terus bikin apa? Rekening proteksi lagi teman-teman ya. Rekening A, B, C, rekening proteksi lagi. Nah, Koko ya ambil polis ini ya. Koko ini sudah siapin segala sesuatunya di saat dia sehat, nggak ada pun mereka, dia udah siapin segala sesuatunya buat keluarga, buat Cici sama anak-anak. Suaminya cuma dipukul doang. Keprak, lu nggak cerita kayak begini. Kalau lu cerita kayak begini, ya pasti gue izinin ngambil polis gue, ya. Ya udah, gue juga buatin lah 2 juta, anak gue 1 juta, 1 juta, 1 juta. Jadi total kurang lebih 7 juta sekeluarga teman-teman. Woi, sampai hari ini teman-teman dia polisnya 22 juta sebulan, 22 juta sebulan, ya. Dan 2 tahun lalu ya, 2 tahunan lalu, 3 tahun ya. Dia kena itu pasang ring 7 teman-teman, pasang ring 7 dan hari ini masih di cover sama Astra, semuanya pengobatan ke Singapura pun di cover, sampai ke Singapura pun di cover sama Astra. Tapi dari asuransi ya CI-nya dia kan sekeluarga ya, dia ngambil HS segala macam, UPCI-nya kurang lebih 3M waktu itu, 3M dapatnya, keluar 3M. Alhamdulillah dia beliin BMW seri 5 teman-teman ya. Jadi kalau di Astra itu ya, kalau dia promosi saya referensi dari Astra, wow, orang level cuma manajer, senior manajer. Mobilnya seri 5, teman-teman. Direktur dianya aja pakai Innova, dianya pakai seri 5, ya kan? Wah, sombongnya minta ampun gitu kan. Pasti kalau orang-orang nanya, waduh, Bapak hebat banget ya, kerja di Astra, mobilnya BMW seri 5. Ini bukan dari Astra. Lu mau gak? Kalau mau, ya udah, lu ambil asuransi, terus kena jantung kayak gua, dapat nih mobil. Begitu ceritanya dia kalau dia kasih referensi sama gua, ya. Wah, pokoknya banyak lah cerita-cerita, tapi seru teman-teman. Itu selalu ada cerita-ceritanya ya. Jadi banyaklah ya. Kemarin juga sama. Ya udah, ini kebanyakan lah. Ada yang nanya aja deh. Mungkin ada yang nanya aja deh. Ini banyak ceritanya teman-teman. Terus dong, Diki. Terus. Sampai aus. Tuh kan seru kalau kebanyakan cerita harus sangat semangat. Nggak bisa diam. Ya, teman-teman nambahin ya. Ceritanya lucu ya. Jadi ya, nambahin ya teman-teman ya. Diki ini adalah salah satu orang yang sangat berperan dalam sukses kami berdua di bisnis asuransi. Jadi kalau Diki cerita, benar ini ada ceritanya. Jadi kalau Diki, mungkin Diki sendiri udah lupa gitu ya. Jadi pada waktu itu kita lagi prospek di Senayan City. Masih model pakai
tas grodokan gitu tuh, godok gitu kan, tas pilot itu kan. Nah, pada waktu lagi prospek di di Senayan City, itu printer saya tintanya habis. Nah, masih ingat nggak Diki itu? Iya, di parkiran. Parkiran kan, jadi tintanya tuh habis. Saya langsung kontak kan, siapa nih yang ada di Senayan City? Oh, ada Diki gitu. Gue ada nih gini. Udah ketemuan ya. Parkir di mana? Gue ada printer katanya di mobil. Mobilnya waktu itu masih Vios, tuh ingat banget. Soluna Vios. Soluna ya? Soluna. Udah gue naikin loh padahal derajatnya. Turunin lagi. Harkat martabat lo udah gue naikin lo turunin sendiri. Gimana sih? Jangan. Kebohongan pabrik. Jadi waktu itu ya teman-teman ya, berdua tuh ya di parkiran, Diki buka bagasi belakang, nah itu ada printernya di situ. Nah, saya numpang ngeprint tuh. Ya, numpang ngeprint di situ tuh. Ya, ini artinya apa teman-teman di bisnis ini kita punya keluarga baru. Ya, kita punya keluarga baru, kita punya kakak baru, kita punya adik baru. Ngeprint kan? Ya udah ngeprint kan? Ya udah ngeprint terus presentasi. Ya puji Tuhan nggak closing. Itu gara-gara Diki juga sih sebenarnya. Tapi itu teman-teman di bisnis ini tuh kita ketemu saudara-saudara baru. Jadi saya nggak akan pernah lupa tuh yang namanya Diki tuh ya. Itu momen yang mungkin Diki juga udah lupa gitu, tapi benar-benar tuh berarti buat kita gitu. Karena apa? Teman yang baik itu justru pada saat kita sedang alami namanya kesusahan gitu ya, atau ada masalah. Nah, Diki tuh dengan siap gitu. Padahal kalau dibilang overriding, Diki tuh nggak dapet dari kita. Overridingnya apa gitu kan? Apa doa gitu, nggak ada OR, nggak ada apa gitu kan? Tapi dia mau loh gitu ya, printernya dipakai ya, walaupun dia mungkin lagi ada meeting di mana, tapi dia tinggalin meetingnya demi untuk bantu kita berdua ya. Itu sih yang saya ingat memori sama Diki. Oh, jadi gue ingat ceritanya juga zamannya Erik, bro. Erik tiba-tiba di pameran JHCC ketemu gua tuh di pameran, terus dia bilang, bro, lu udah flash disk gak, bro? Kalau flash disk gua ada, gua kantongin, gua kasih dia. Dia tiba-tiba nyolok tuh di laptopnya dia. Terus tiba-tiba kan itu kan lagi pameran komputer. Tuh bayangin nih, agent asuransi tuh nggak mati akal. Gua tuh salut banget sama Erik gitu, ya. Tiba-tiba dia belaga-belaga terkesan mau beli printer yang paling mahal, gitu kan. Gue liatin tuh. Coba. Wah, ini orang ngapain? Ini waktu itu Erik masih agent baru. Gue intipin aja. Ini printer bisa ngeprint cepet berapa lama gitu kan? Berapa lama? Coba deh. Lu printer kayak gini berapa lama? Printer proposal. Udah selesai kagak beli dia langsung hilang orangnya. Gue inget banget tuh orang gila. Tapi ya itu dia teman-teman, ya ada prosesnya dan saya yakin itu jadi proses yang indah banget ketika teman-teman berada di tim teman-teman semua ya. Sukses sama teman-teman ya. Berapa lembar itu? 7 atau 8 ya masalah itu. Banyak itu Ki, sampai orang nasabah pada bingung ini gua tanda tangan lagi nih. Ilustrasi kan banyak itu. Iya benar. Bersyukur lah buat teman-teman sekarang udah pakai iPad, udah happy banget, udah enak banget. Beneran. Semuanya dipermudah. Ya, oke. Saya kembalikan ke Martina sama Tipen. Silakan. Thank you banget Coach DJ. By the way, kayak Tipen nih ke-bounce out keluar, terus kayak sinyal dia karena di Jambi ya. Jadi aku mau wakilkan saja, tidak apa-apa. Thank you banget sekali Coach DJ. Tadi aku pikir hari ini nih udah malam gitu. Tapi kok seru banget. Malah tadi nggak malam-malam. Tadi aku harus turun mau minum sampai aku bawa laptopnya. Supaya denger Coach DJ sharing, bener-bener keren banget. Jadi aku merasa kayak yang aku dapat banget ya, kayak aku merasa kadang-kadang aku tuh take advantage yang sekarang kita punya sebagai agent sekarang tuh for granted banget gitu. Kayak kita mungkin merasa kayak, oh memang ini semuanya praktis, padahal dulunya tuh bener-bener nggak kayak gitu ya sama sekali ya. Bener-bener perjuangan gitu, jadi thank you banget juga buat Vision gitu. Aku thankful banget ada di agency ini yang dimana dikasih fasilitas tuh banyak banget. Dan leader-leader yang mendukung juga. Jadi kita harus selalu bersyukur ya dengan apa fasilitas yang kita punya sekarang. Thank you banget sekali lagi Coach DJ. Tepuk tangan dong sekali lagi, mana nih tepuk tangan virtualnya nih. Aduh, kasih love-love-nya nih. Mana nih love-love-nya? Nah, gitu dong. Nah, oke, kita mungkin sudah di penghujung acara. Mungkin kalau misalnya nanti malam gak ada DB, udah lanjut ngobrol lagi kali ya, Coach J.
Tapi mungkin kita masih ada nanti, jangan lupa di setelah kita mau DB juga. Jadi sekali lagi thank you banget buat Coach DJ udah sharing-sharing. Thank you juga sekali lagi buat Koete dan Cirma yang udah bikin fasilitas Zoom hari ini, bener-bener seru banget. Semoga nanti lain kali Coach DJ bisa sharing-sharing lagi ya. Amin, amin, amin. Siap. Nah, jadi itu aja buat malam ini. Mungkin saya sorry juga kalau misalnya tadi aku udah salah-salah kata, dan dari Tipen juga ya. Dia tadi chat aku kayak kalau misalnya closing sorry banget nih, karena dia lagi berusaha masuk ke sini mulu tapi nggak bisa-bisa. Ya udahlah, aku bilang nggak apa-apa. Bersyukur nanti dia DB masih lancar ya. Nah, oke deh kalau kayak gitu mungkin Koete ada tambahan lagi? Ya, terima kasih untuk Vidi sama Diki ya yang sudah hadir pada sama-sama kita semua pada malam hari ini membagikan berkat ya. Jadi teman-teman nanti yang menyempatkan waktu di waktunya yang sangat-sangat tight gitu ya. Benar-benar sih sebenarnya kalau dibilang sebenarnya beliau nggak bisa hadir, tapi demi kita ya, beliau sudah menyempatkan, sudah meluangkan waktunya untuk hadir buat kita semua. Ya, saya percaya semua dapat berkat, teman-teman semua dapat berkat dari kesaksian atau sharing dari Diki dan Vidi pada malam hari ini. Yuk kita kembalikan berkat yang melimpah juga buat Diki dan Vidi ya. Tahun ini 65 miliar ya tercapai. Grup menjadi makin besar, penuh dengan kualitas dan juga dengan kuantitas. Amin. Amin. We love you all. We love you too. Mbak Irma. Thank you ya. Semuanya ya. Pak Dino, Mbak Irma. Thank you. Kita foto dulu ya. Kita foto dulu ya. Dokter Vera, ya, Ya. Litarton, ya, Thank you, Coach Lina, DJ. ya, Thank Mas you. Dion, semuanya, Thank you. Pak Ferry, semuanya, sukses semuanya ya. Sukses. Foto dulu Diki, foto dulu. Foto Oke, dulu oke, Diki. oke. Foto dulu. Oh iya, iya, siap, siap. Kasih emoticon semua. Mas Gera silakan dihitung. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi? Lagi? Ya. Sekali lagi. Ganti gaya, ganti gaya. Ganti gaya. Emoticon. 1, 2, 3. Oke. Iya. Thank you guys. Thank you. guys. Mbak DB ya. Sukses. DB malam ya. Bye. Bikin pamit ya, teman-teman semua. Yo, thank you Diki, Pidi, thank you. Thank you Martina. Thank you Martina. Thank you. Thank you Tipan. Yo, semua. Ya,